Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Share. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, everyone? Yeah, I'm good, Share. Thank you. Okay, I hope everyone is still very good condition, ya. Yang di Taiwan, cuaca semakin dingin ya. It's getting colder right now, winter is coming. So, Yes, how about winter in is Hong coming. Kong? Ya, Anggun? Ya, Share. Siap-siap baju, banyak-banyak baju dingin. Hangat. Yeah, winter clothes, ya. You need to prepare it. How about in Hong Kong? Ada yang di Hong Kong ya? Hikmah sekarang di mana? Cina atau di Masih di Indo, Sir. Nanti minggu depan baru ke Cina, insya Allah. Cina di kota mana, Nur Hikmah? Ada, Sir. Masih di Indo, minggu depan insya Allah ke Cinanya. Di Cina di kota mana? Hikmah. Hanan. Hanan. Oh, oke. Ya, selamat ini ya, pengantin baru, mudah-mudahan bahagia sama Allah. Amin, amin. Thank you, Sir. Buat kelas ini yang belum get married, maybe this year, ya, before December, you will get married soon. I hope so. Amin. Gak ada cowoknya, Share. Gak ada cowoknya, Share. Masih di UK. Masih di US. Masih di US ya. Ngeri nih Anggun ini ya. Tahun depan USA menikah sama ya. siapa, gak ada cowoknya. Iya, mudah-mudahan ya. Okay, everyone, this is our third meeting. Yeah. So, yeah, today we will discuss about a topic from our module. Will be presented by Group 2, ya. Group 2 ada si Sri Devi. Sri Devi, are you here? Sri Devi lagi ke Shenzhen, Sir. Dia izin kayaknya. Oke. Ya, ada Yuni keperluan ke Prasanti. Shenzhen. Ya, saya, Sir. Oh, oke. Ada, ya. Oke. Patini? Saya ada. Oke, Patini also present, ya. Jadi Sri Devi ada ini enggak dia? Ada partisipasi dalam membuat PPT? Atau Ada. Ada, ya? kemarin ada. Iya. Oke, very good ya. Topik kalian apa, teman-teman? Grup 2, Yuni, Patini. What is your topic for your presentation? Siang, Sir. Udah absen belum? Topiknya kali ini, Sir, penerjemahan cerita pendek anak. Ya, Oke. penerjemahan cerita pendek anak. Dan? Sepertinya PPT-nya sudah di-share ya, Sir, ya, di grup. Ya. Oke, PPT-nya sudah di-share di grup. Oke, saya boleh lihat ya. Oke, saya stop sharing first ya. Silakan boleh di-share, teman-teman. Okay, I would like to check your message in our group. Maybe there is some student excuses. Okay, any any tidak hadir. Ini Dev apa? Selamat siang, Sir. Maaf saya mendengarkan hal ini kan sedang di luar. Oh. Ini Dev ini Sri Devi ya. Oke. Iya, Sir, dia Sri Devi. Iya, sudah ada di WhatsApp grup kita ya. PPT-nya boleh di-share. Tapi I would like to ask group 1 to share your PPT in our WhatsApp group ya. Grup 1 ada Misty, ada Eni, Nurjana, Pradita. Can you share your PPT here? Yeah, so I can share to Silaya ya. Jadi teman-teman bisa download semua.
Okay, everyone. Okay, I check Aku your bisa share attendance nggak ya? list first. Ya. Aku nggak tahu bisa share apa nggak nih. Oke. Saya share dulu ya, ini ya, Ya, layar makasih, saya. Sir. Nanti teman-teman bisa mencoba share PPT-nya ya. Okay, I check your attendance list first, everyone. Anggun Farida. Anggun. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Disha. Aduh. Disha. Present, sir. Eni Nurjana. Eni. Oke, ini jadi yang ini ya, nggak hadir ya. Ini tadi katanya nggak masuk, sir. Masuk ya. Tadi yang apa si Eni Nurjana, oh ya izin tidak bisa masuk kelas hari ini. Oke, izin. Ernawati. Present, sir. Oke, Ira Aditiani. Ira. Present, sir. Oke, Lenda Putriani. Lenda Putriani. Lenda. Apa ya? Lina Sulastri. Tidak ikut web, sir. Oke. Mariam. Sama, sir. Nggak ikut. Tidak ikut. Oke. Misti. Mistiani. Misti. Apa ya? Present, sir. Present. Oke. Thank you. Nita Mutmainna. Nita. Apa ya? Noviana. Present, sir. Oke, Novia. Nurhayati. Present, sir. Nur Hikmah. Present, sir. Fatini. Present, sir. Pradita. Present, sir. Rahmawati. Present, sir. Rahmatulaili. Present, sir. Oke, Sri Devi. Oke, Sri Devi tadi menyimak ya. Oh iya, menyimak. Oke. Sri Jayanti. Ya, hadir ya. Sri Mulyani. Present, sir. Oke. Present, sir. Vika. Oke, Vika. Vika, present, sir. Oke, Yaya. Tidak Ya, ikut ya. web, sir. Oke. Yuni. Present, sir. Oke. Yuni Prasanti. Present, Sir. Oke, tadi ada yang ngomong Sri Jayanti hadir. Yes. Oke. Sri Jayanti hadir. Next. Oke. Sudah semua ternyata. Ya. Lenda yang sudah hadir, Lenda, saya cek kembali. Eni izin, Lina, Mariam, ya, Nita, kemudian Yaya. Okay. I save it, everyone. So I would like to remind you that your presentation, yeah. Okay, wait a minute. Okay, you can present your topic from 14:10, jam 2.10 sampai dengan jam 2.50. Ada 40 menit ya untuk mempresentasikannya.
Kemudian 15.10 sampai 14.50 sampai 15.10 kita diskusi. Ya, saya tanya, teman-teman dari grup lain bertanya. Sembari presentasi grup, kalian juga bisa bertanya ya sama saya, sama grup lain. Seperti communicative lah, interactive presentation. Ya kayak semalam kalau nggak salah Misty, Eni, Pradita saling tanya jawab. But you need to organize the time. Ya, maybe kalau kita menjawab juga dalam sesi mereka presentasi, ya kita jawabnya singkat saja, teman-teman. Kemudian saya akan presentasi tentang topik yang kita pilih tentang metode penelitian, ya, metode penelitian, metode penerjemahan, sorry, yang topiknya tentang the process of a translation, ya, dari buku Newman. Ini ada di diskusi 15.30 sampai 15.50. 15.50 sampai 16, penyampaian informasi dan penutup. Ya, oke, karena sudah jam 2.16, silakan grup 2 ya untuk mempresentasikan topiknya. Sudah tempat saya grup 2, time yours. You can share your PowerPoint right. Oke, grup 2, saya nggak dengar suaranya. Di Devi, Yuni, Patini. Iya, Sir, masih cari filenya. Ya. Sorry. Tampilkan, Sir. GTS. Ya, Misty, Astika, Eni boleh di-share ya. Mas, saya nggak bisa share itunya apa? PPT-nya. PPT grup 1 yang kemarin boleh di-share di grup ya. Kalian bisa presentasi. Saya nggak bisa share di itu, Sir. Di layarnya nggak bisa. Oke, saya bantu ya. Teman-teman juga boleh bantu kalau misalnya nggak bisa, grup lain juga bisa bantu next meeting. Ya. Oke. Oke, time's yours. Makasih, Sir.
You're welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir, for the chance for our group to give the presentation today. And our presentation today about the penerjemahan cerita pendek anak. Ini pakai bahasa Inggris apa bahasa Inggris? Yeah, English is better. Bahasa Indonesia, Mbak. Apa? Oh, oke. Ini So- masih ke bawah kelas yang sebelumnya ini. Iya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sir, udah kasih kesempatan kami buat presentasi hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Hari ini kita mau presentasikan penerjemahan cerita anak dari modul 3 oleh grup kami, grup 2, yaitu Yuni Prasanti, saya sendiri, Sri Devi Hebingadil. Maaf, dianya tidak bisa membacakan presentasi. Nanti masalahnya dia ada urusan ke Shenzhen tadi, sudah bilang. Dan ketiganya sama Kak Patini. Ya, saya hadir. Untuk presentasi pertama, saya akan membawakan presentasinya, yaitu tentang penerjemahan cerita pendek anak dan novel anak. Poin-poinnya di sini untuk menerjemahkan cerita pendek anak dan novel anak dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dengan benar dan wajar. Menyesuaikan penggunaan BSA untuk sasaran pembaca yang beda usia dan tingkat kemahiran pembacanya. Next, sir. Sir, next slide. Sir, sorry, next. Ya, udah. Yes. Oh ya, okay. thank you. Already? Ya, benar. Ya. You're welcome. Penerjemahan cerita pendek anak, kegiatan belajar 1, yaitu pengertian target audience dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam cerita pendek anak. Yaitu cerita pendek anak merupakan sebuah karya sastra anak berupa prosa, mengisahkan peristiwa atau pengalaman yang berdasarkan urutan waktu benar dialami seseorang ataupun dapat berupa imajinasi mengisahkan dunia anak-anak. Target audience di sini dari cerita pendek anak pada dasarnya untuk anak-anak, namun menurut saya orang dewasa juga diperbolehkan untuk membacanya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis cerita pendek anak adalah tema yang cocok untuk anak, alur tidak maju mundur, jadi tidak membuat anak bingung, bahasa yang dimengerti oleh anak, kalimat tidak terlalu panjang, jadi tidak membuat anak cepat bosan, cerita tidak berbelit-belit. Next, sirs. Di sini ada contoh dari cerita pendek anak dari strategi 1, yaitu teks sumber. Horrid Henry's hike. Horrid Henry looked out of the window. Ah, it was a lovely day. The sun was shining. The birds were tweeting. The breeze was blowing. Little fluffy clouds floated by in the bright blue sky. Fudge! Why couldn't it be raining? Or hailing? Or sleeting? Any minute, any second, it would happen. The word he'd been reading, the word he'd give anything not to hear, the word, Henry, Peter, time to go for a walk, called Mom. Yippee, said perfect Peter. I can wear my new yellow willies. No, screamed horrid Henry. Teks sasaran.
Henry menyebalkan, pergi jalan-jalan. Harry menyebalkan, memandang keluar jendela. Aduh, hari ini cerah sekali. Matahari bersinar, burung berkicau. Angin berembus, gumpalan kecil awan lembut melintasi langit biru. Sial, mengapa tidak turun hujan? Atau hujan es? Atau badai es? Semenit, sedetik lagi akan terjadi kata-kata yang ditakutinya. Kata-kata yang sungguh tidak ingin ia dengarkan. Kata-kata, Henry, Peter, waktunya jalan-jalan, suara mama memanggil. Hore, jawab Peter sempurna. Aku bisa memakai boot kuningku yang baru. Tidak, teriak Henry menyebalkan. Di sini catatan, prosedur yang banyak digunakan dalam penerjemahan di atas adalah pemadanan budaya, Baker, 1992. Perhatikan padanannya ungkapan rat yang dipadankan dengan sial. Penerjemahan tidak terjebak untuk mengalihbahasakan menjadi tikus, membuat penerjemahan harfiah. Kemampuan untuk mendapatkan padanannya yang tepat dan tidak terjebak untuk menerjemahkan secara langsung diperoleh dari upaya memahami teks secara utuh terlebih dahulu dalam mengalihbahasakannya. Menurut saya di sini dari judulnya agak sedikit ambigu karena di sini cuma Henry menyebalkan. Itu lebih baik kalau menurut saya diganti menjadi Henry si menyebalkan di sini, maaf. Ada si-nya, dikasih sisipan si, like Henry si menyebalkan pergi jalan-jalan. Terus di penjelasan tentang Willis di sini itu rainbows atau kalau di Indonesia itu boot yang dari karet yang dipakai kalau kita lagi hujan. Kalau ada orang kalau di kampung saya biasanya dipakai buat ke sawah kayak gitu. Next, sir. Kegiatan belajar dual, saya ambil langsung dari contohnya di strategi 2, yaitu tentang The Landlady. The landlady, Billy Weaver, had traveled down from London, and the slow afternoon train with a change at Swindon on the way. And by the time he got to Bath, it was about 9 o'clock in the evening, and the moon was coming up out of a grey, starry sky over the houses opposite the station entrance. But the air was deadly cold, and the wind was like a flat blot of ice on his cheeks. Excuse me, he said, but is there a fairly cheap hotel not too far away from here? Tie the Bell and Dragon. The porter answered, pointing down the road. They might take you in. It's about a quarter of a mile long on the other side. Teks sasaran. Ibu kos. Billy Weaver datang dari London naik kereta api ekonomi sore dan 1 kali pindah di Swindon. Dan saat ia sampai di Bath, sudah kira-kira pukul 9 malam. Bulan muncul di langit terang, berbintang di atas rumah-rumah di seberang pintu masuk stasiun. Akan tetapi, cuaca sangat dingin dan angin berhembus tajam, beku di kedua pipinya. Maaf, katanya. Adakah sebuah hotel yang cukup murah, tidak terlalu jauh dari sini? Cobalah ke The Bell and Dragon, jawab tukang angkat barang sambil menunjukkan ke jalan. Mungkin mereka ada kamar,
Hotelnya kira-kira 1/4 mil jauhnya di sisi seberang. Catatan di sini, slow train tidak dapat diterjemahkan secara harfiah menjadi kereta api lambat, walaupun terjemahan itu benar. Terjemahan ini, meskipun benar, bukanlah terjemahan yang baik. Kita harus melihat konteks budaya BSU, yaitu budaya Inggris. Di Inggris, jenis kereta api dibagi menjadi dua, yaitu kereta api cepat dan kereta api lambat. Sementara itu, dalam budaya BSA, istilah-istilah ini tidak dikenal. Tetapi yang ada adalah kereta api ekonomi dan kereta api non-ekonomi, termasuk kereta api khusus yang mewah. Kereta api ekonomi selain tidak mewah, juga selalu berhenti di semua stasiun yang dilalui dan memiliki waktu tempuh yang lebih lama untuk jarak yang sama. Oleh karena itu, padanan yang paling tepat untuk slow train adalah kereta api ekonomi, yang dari sudut waktu tempuh memang setara dengan slow train yang lambat. Penggunaan kata mil sebagai satuan ukuran jarak dapat disebut sebagai bentuk pengasingan atau forenisasi, yakni menghadirkan suasana atau nuansa TSU dalam TSA. Pembahasannya di sini, penerjemahan kalimat with a change at Swindon. With di sini saya pikir tetap menggunakan dengan, bukan dan. Karena di bawahnya itu ada dan lagi di saat dan kali pindah di Swindon dan lagi, jadi agak boros. Itu kayaknya lebih tepat kalau diganti dengan. Jadi, Billy Weaver datang dari London, naik kereta api ekonomi sore dengan 1 kali pindah di Swindon, dan saat ia sampai di Bath, sudah kira-kira pukul 9 malam. Mungkin itu lebih tepatnya. Dan di sini ada lagi, the porter itu adalah kuli panggul. Kalau di Indonesia, ya. Ada lagi pembahasan tentang hotel yang cukup murah. Frasa hotel yang cukup murah, namun iya sih. Namun cukup murah juga bisa berarti keseimbangan antara keterjangkauan dan kualitas yang mungkin lebih dapat jika diartikan dengan hotel yang cukup terjangkau. Next, sir. Oke. Oh, itu yang ditambahin sama si Devi. Oke, enggak ngomong. Catatan dari cerita pendek anak di sini, yaitu seorang penerjemah perlu memerhatikan audiens atau pembaca sasaran terjemahan tersebut. Yang kedua, pemilihan kosakata harus disesuaikan dengan target pembaca TSA. Yang ketiga, si penerjemah harus coba masuk ke dalam dunia dan pemikiran anak-anak. Yang keempat, kosakata yang terlalu rumit akan menyulitkan pemahaman teks bagi pembacanya. Next. Untuk penerjemahan novel anak di sini akan dibawakan oleh Kak Patini. Silakan, Kak. Ya, terima kasih, Dek. Baik, saya akan melanjutkan poin selanjutnya. Terjemahan novel anak. Kegiatan belajar 1. Pengertian, target, audiens, dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam cerita pendek anak. Novel anak adalah bacaan yang mengandung cerita yang dibangun oleh unsur intrinsik. Misalnya, penokohan, alur, latar, moral, dan sudut pandang. Ditulis untuk ditujukan kepada anak-anak. Selanjutnya, target audiens pada dasarnya ditunjukkan pada anak-anak, tapi orang dewasa boleh untuk membacanya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis novel anak. Terus, tema yang ditulis sesuai dengan dunia anak. Selanjutnya, perhatikan penokohan dalam cerita yang ingin ditulis dari awal sampai akhir cerita.
Usahakan untuk menghindari kata-kata yang tidak cocok untuk anak-anak dan konsisten. Next, sir. Ya, terima kasih. Sini ada contoh yang mengambil dari buku modul. Teks 1 model dari teks sumber dengan judul Newspaper Boy. Ya, sir, saya ambil buku aja. Dari teks sumber saya bacakan judulnya Newspaper Boy by John Escott. Alarm. 1. He was in the shop. It was a Friday morning in the December. It was dark and it was snowy. Toby was working. He was doing his newspaper round. Every morning, he delivered newspaper to people's houses. Dengan terjemahan teks sasaran Anak Kecil Penjual Koran oleh John Escott. Alarm 1. Pencuri di dalam toko. Hari itu adalah hari Jumat pagi pada bulan Desember. Pagi masih gelap dan bersalju. Toby sedang bekerja mengantarkan koran setiap pagi. Ia mengantarkan koran ke rumah pelanggan. Catatan di sini yang menjelaskan paragraf kedua dalam bahasa sumber berbeda dari paragraf kedua dalam bahasa paragraf kedua dalam bahasa sasaran berbeda dari paragraf kedua dalam bahasa sumber. Hal itu menunjukkan bahwa penerjemahan adalah memindahkan makna, bukan kata. Dengan kata lain, Anda boleh saja mengubah bentuk kalimat, tetapi tidak boleh mengubah makna. Nida dan Tabor 1974. Strategi di sini yang kami analisis, ada suatu tambahan. Kata peoples di sini menerjemahkan tidak mengartikan orang, tidak mengartikan orang-orang, melainkan pelanggan. Yang dimaksud peoples di sini adalah orang-orang yang sudah membayar iuran koran. Ada penghapusan kata pada round yang artinya berkeliling. Selanjutnya, catatan di sini menerjemahkan novel anak relatif sulit bagi penerjemah yang tidak biasa bersinggungan dengan dunia anak. Kedekatan dengan dunia anak membantu penerjemah dalam menemukan pandangan yang sesuai dengan dunia anak dan zaman mereka. Jangan ragu untuk berkreasi jika itu dimungkinkan. Untuk kasus yang ekstrim, penerjemah dapat melakukan penerjemahan bebas supaya pembaca teks sasaran mampu memahami makna dengan baik dan sesuai dengan budaya mereka. Next. Oke. Terus di sini ada contoh teks sumber yang nggak bisa kelihatan banget, ya. Apa bisa pula apa nggak bisa di zoom besar? Oke, wait. Halaman berapa ya?
Oke, ini Oke. Halaman 436, 4.26 Iya, di modul. ya ada di dari sumber dengan judul It Could Happen by Carol Moore, illustrated by Aura Moser. One day, overnight, the world turned violet. Just about everything turned violet, from the sky and ocean and mountain to the trees and animals and people, and from the tallest skyscrapers to sampai mana tadi? Tadi tuh halaman berapa, Dek? 4.26. Oh, 4.2. Tapi ya, Kurang besar ya, kurang bisa dibaca ya. iya karena laptop saya kan lagi nggak bisa dibuka, Sir. Jadi saya pakainya HP. Atau mau aku aja yang bacain? Ya, Ya, boleh dibantu ya. Oke. Bentar. Untuk strategi 2 dari novel anak itu ada It Could Happen by Carol Moore, sumber, illustrated by Aura Moser. One day, overnight, the world turned violet. Just about everything turned violet, from the sky and ocean and mountains to the trees and animals and people, and from the tallest skyscrapers to the tiniest ant. People sat around looking at one another, wondering if they were dreaming. But nobody waked up and things stayed violet, all except for a single blue jay who hadn't changed color and stayed the brightness blue. Teks sasaran mungkin saja terjadi oleh Carol Moore, ilustrasi oleh Aura Moser. Pada suatu hari, dunia berubah warnanya menjadi ungu dalam satu malam. Semuanya menjadi ungu, mulai dari langit, laut, gunung, pepohonan, binatang, manusia, dan mulai dari bangunan pencakar langit tertinggi hingga semut yang paling kecil. Orang-orang duduk-duduk dan saling berpandangan keheranan dan bertanya-tanya apakah mereka sedang bermimpi. Tidak satu pun yang terjaga dan semua tetap berwarna ungu, kecuali si burung blue jay yang warnanya tidak berubah. Tetap berwarna cerah. Catatan di sini, blue jay adalah sejenis burung yang hidup di tepi hutan. Warnanya biru dan gemar berkicau. Nama jenis burung ini dipertahankan dalam TSA karena tidak ada padanan yang dekat dengan jenis burung itu. Mempertahankan nama seperti itu dapat disebut dengan istilah transferensi Newmark 1988. Istilah itu oleh pakar penerjemahan lain disebut dengan istilah berbeda. Vinay dan Doublenet Monday 2001 menyebutnya pungutan atau borrowing, sedangkan Becker 1992
menggunakan istilah penerjemahan dengan menggunakan kata pinjaman. Translation using a loan word. Gambar di atas merupakan burung blue jay yang dikutip dari Google di bawah itu. Terima kasih. Dan penjelasan di sini of night itu phrase dalam satu malam benar, tetapi semalam juga dapat menyiratkan perubahan mendadak yang terjadi saat orang-orang sedang tidur yang mungkin lebih baik diungkapkan dengan semalam suntuk. Semua kecuali satu burung blue jay. Terjemahan kecuali si burung blue jay. Akurat, tetapi satu burung blue jay menekankan keunikan burung ini yang mungkin lebih baik diungkapkan dengan satu-satunya burung blue jay. Terima kasih, Sir. Udah selesai. Okay, thank you very much for group 2, Uni and Patini. Yeah. Before you open question and answer section, I would like to evaluate your performance and also your PPT that you created. Ya, kasih dulu evaluasi untuk kedepannya lebih baik. Mudah-mudahan ya pembelajaran bagi kita semua, nggak hanya grup kedua. Ya, mulai dari PPT kelompok 2 saya yakin bisa membuat lebih rapi lagi dari PPT yang sudah teman-teman buat. Ya, kenapa? Karena satu, is not really readable. Ya, you can screenshot maybe from digital book or ebook. Ya, boleh pakai e-booknya di screenshot, tapi kalau di screenshot langsung pakai buku, ya lembarannya kurang rapi ya kalau kita lihat, karena dia ada lekukan-lekukan seperti itu. Dan ketika kita screenshot itu, ya kan, kita letakkan di slide, perhatikan besarnya, jangan terlalu kecil teman-teman ya, kalau terlalu kecil juga tidak readable. Because the function of providing PPT to help us to explain the topic. Tetapi ini kan media kita, medianya kurang efektif ketika kita tidak mempertimbangkan ini readable atau tidak. Ya, jadi teman-teman, next time maybe for another courses or I'm not sure, maybe for your career, next time you need to make something more tidy, ya. Jadi lebih enak dan lebih membantu kamu untuk menjelaskan. Karena fungsi PPT itu membantu kita, media kita untuk mengajar, ya. Peer teaching. Ya. Jadi teacher-nya hari ini adalah Uni dan Patini, ya. Karena Uni dan Patini harus menguasai bahan, terutama karena kita belajar strategi ya. Unik fokusnya mempelajari penerjemahan karya fiksi ini, strategi-strateginya jangan lupa dicantumkan, karena ketika membuat PPT, kenapa ada tanda panah seperti ini? Ini untuk mempermudah mendeteksi, menavigasi mana sih yang dijelaskan. Kemudian ada juga dibuat strateginya apa, misalnya strategi tentang what communicative method seperti itu ya. Kemudian literal method disebutkan ya, metode-metode apa yang digunakan. Judulnya dulu, baru penjelasannya. Judul agak ambigu, akan tetapi seperti tadi ambiguity. Jadi di dalam ini ada yang namanya strategi-strateginya ambiguity. Jadi strategi tentang ambiguity yang kita pelajari ya untuk yang dibahas di awal itu, dan bisa dibuat tebal, lebih besar gitu. Hal-hal seperti itu membantu kita untuk mempermudah pemahaman audiens kita. Ya, jadi tentang ambiguity baru dijelaskan. Judul agak ambigu, akan tetapi begitu. Kemudian yang nomor 2, diberi tamabah si agar lebih indah. Maksudnya tamabah apa?
Diberi apa teman-teman? Kelompok 2? Diberi Oh, tambah. itu maksudnya tambahan. Ya, Oh, disisipi tambahan. sama si, iya. Oh, oke ya, tambahan ya, additional term. Ya, additional. Kecil banget, saya nggak nampak tulisannya. Additional term, misalnya segitu. Ya, jadi additional term ininya, title-nya untuk strategi ini. Ya kan, teman-teman? Bisa di bold, kemudian dibesari. Begitu, seperti yang saya contohkan di pertemuan pertama. Kalau bisa lebih menarik, sangat baik ya. Ini terlalu banyak, ini distraction, terlalu banyak yang dicantumkan di dalam satu ini. Ya, jadi bisa di share lah to another slide, ya. Next slide boleh ditambah. Ya teman-teman, karena itu strategi kita dalam menjelaskan. Next time Yuni, part ini bisa lebih baik, dan grup selanjutnya ya, kalau misalnya sudah buat PPT ada beberapa kesalahan yang dilakukan kelompok 1 dan kelompok 2, belajar dari situ ya, pembelajaran. Got Buat it, ya. sir. Iya, Sir. Makasih, Sir. Ya. Sama-sama. Mohon maaf, sir. Mohon maaf, interrupt, sir. Aku belum ada ini, saya belum ada ini, sir. Grup, sir. Soalnya baru bisa sempat gabung. Oh ini siapa? Nita, Nita ya? Iya, Nita. Iya, Oke. betul, Pak. Ya, berarti Nita hadir hari ini, udah di absen sebentar. Telat berarti Nita, berapa lama dari Nita? Tadi udah hadir dari pas jam 2:15 kalau nggak salah. Oh, tapi nggak menyebutkan present ya, saya nggak tahu jadinya. Kayaknya Iya. pas udah ini, sir. Kayaknya pas udah di absen. Baru nggak lama kemudian baru masuk. Oke. Soalnya udah dengar dari Yuni Prasanti juga tadi. Pas Yuni Prasanti baru buka presentasi baru tadi udah masuk. Oke, I got it ya. Berarti setelah saya presentasi. Oke, no problem. Ya, begitu evaluasinya. Kita lanjutkan ke Nita. Nita belum ada ininya ya, grupnya. Gimana kalau kamu masuk ke grup 5? Grup 5 ya, Pak ya? Baik. Grup 5 ya. Boleh ya masuk ke situ ya, grup 5. Oke. Sorry, enggak grup 5, sorry, grup 4. Grup 4 ya. Karena, Grup 4? Oh ya. Ya, grup 4 ya. Oke, Siap, Pak. any question else? Sir Romi, untuk grup 4 udah settled, sir. Oh, udah siap-siap ya grup 4 ya? Iya. Oh iya, sorry. Ya, grup 5 udah siap-siap belum? Oke, berarti Nita bisa ke grup 5 ya, Nita ya, karena mereka akan maju nih Gimana, grup. Pak? Nita jadi grup 5 ya, karena grup 4 sudah mempersiapkan ya. Jadi kamu ke grup 5 siap. Nita. Okay, any question else everyone? No? So yeah, you prepare a question ya for group 2. Silakan bertanya tentang topik yang dijelaskan tadi grup kedua. Saya kasih waktunya kepada Yuni sama Patini untuk ya ke session ini. Tanya jawab silakan. Silahkan ya, Yuni sama Patini. Saya ke toilet sebentar. Silahkan. Ya, terima kasih, Sir. Teman-teman, ada yang mau dipertanyakan dari presentasi kami? Mungkin bisa di-share PPT-nya dulu, Kak, atau dibuka lagi slide-slide-nya gitu. Soalnya mau dibaca lagi gitu. PPT-nya sudah ada di share di situ deh, di grup itu. Di mana itu, Cek? Di grup Di grup ini
karya fiksi ini, karya penelitian karya fiksi grupnya. Itu kan ada dari Makasih, Ce. ya. Nggak ada, Ce. Oh, mungkin karena saya baru masuk di grup kali ya, jadi nggak bisa kelihatan. Tunggu Pak Romi balik dulu ya dari toilet ya. Okay, I'm here. Sorry Ada sir, pertanyaan? Nita minta di-share kembali itu PPT-nya di slide lagi, masanya Nitanya mau baca. Baru masuk, Pak. Jadi ketinggalan buat ngelihat ininya, PPT-nya. Oke, Nita juga bisa download ya dari Google WhatsApp group kita. They share this PPT for you guys. Ya. Itu Thank deh you, sir. aku share ke WA-nya Ade di situ. Oh, makasih, Ce. Ya, ada banyak strategi yang disampaikan di modul ini. Ya, ini bisa menjadi strategi kita untuk menerjemahkan karya fiksi. Seperti tadi ada satu red ya. Mana tadi reds? Reds itu kan artinya adalah mouse. Has similar meaning with mouse. Mouse itu artinya apa? Tikus ya. Reds ini tikus yang besar ukuran. Tapi di sini diartikan menjadi sial. Ya. Ini dengan strategi penerjemahan seperti apa katanya? Pemadanan bahasa budaya. Iya, budaya ya. Pemadanan budaya. Red yang dipadankan dengan sial. Ya. Sometimes itu teman-teman ya. Beberapa binatang diidentikan dengan suatu hal. Kalau di dalam bahasa Inggris red itu sial. Ya. Banyak hal-hal yang ibaratnya seperti itu. Karena red ini mungkin memberi sialan sama farmer atau pemilik usaha sembako misalnya gitu kan. Jadi kebiasaan mereka bisa jadi menyatakan red ini adalah wabah atau sial ya, sesuatu yang membawa sial. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman tentang ini? Waktu kita sampai jam berapa ini? Ya, teman-teman boleh mempersiapkan pertanyaan ya. Kadang-kadang dari pertanyaan itu bisa kita lebih memahaminya. Dan sendiri sih lebih senang. Ya, silakan. Pak, mohon maaf. Yang ini kan how did Henry look out the window? Ini tuh teks sasarannya ini yang ada dalam buku ini sudah betul atau memang harus direvisi atau memang sengaja dibentuk kayak gini biar kita bisa revisi gitu, Pak, menjadi satu pembelajaran. Iya, bisa kita revisi, makanya analisis ya. Jadi setiap terjemahan seseorang itu pasti ada weakness-nya. Nah, bagi kita yang bukan penerjemah tersebut, kita mungkin bisa menganalisis ada nggak kesalahan. Soalnya kan di sini kalau untuk sasarannya di sini kan horrid. Kalau secara literally itu kan horrid itu kayak mengerikan gitu ya. Jadi kalau dilihat dari teks sasarannya menjadi Henry menyebalkan atau tadi siapa namanya tadi Mbak siapa namanya yang di awal itu bilang menjelaskan di sini jadi diganti jadi kayak si menyebalkan kayak nggak sesuai dengan dari teks sumbernya gitu atau gimana ya Pak? Atau saya merasa aja kayak gitu?
Soalnya kalau dibilang Henry menyebalkan atau si menyebalkan memandang keluar jendela. Sedangkan kalau kita lihat dari judulnya kan ini Horrid Henry's High gitu. Yang artinya pendakian Henry yang mengerikan atau horrid itu kan horrible, kayak bisa dibilang horrible gitu ya kan. Jadi kayak mengerikan. Jadi kalau misalnya di dalam teks sasarannya ini berubah menjadi diterjemahkan menjadi menyebalkan, menurut saya kayak kurang pas aja gitu Pak. Ataupun mau ditambahkan menjadi si menyebalkan juga kayak kurang pas. Kalau menurut Pak Romi lebih ke mana ya Pak kalau misalnya untuk teks sasarannya itu? Iya. Saya Ada pribadi ya gimana Pak? menyebalkan itu termasuk apa? Adjektif ya. Iya, enggak? adjektif. Horrid itu adjektif. Jadi kalau misalnya si menyebalkan itu sebenarnya kurang tepat. Ya enggak sih? Ya. Iya. Kurang efektif kalimat. Henry yang menyebalkan lebih baik daripada Henry si menyebalkan. Henry yang menyebalkan pergi jalan-jalan, ya. Horrid Henry look out of the window. Henry yang menyebalkan memandang keluar jendela. Jadi penambahan si akan lebih baik diganti menjadi yang menyebalkan. Seperti Yuni Prasanti yang cantik memandang keluar jendela. Saya rasa lebih efektif daripada Yuni Prasanti si cantik memandang keluar jendela. Ya, seperti itu. Oke, jadi memang itu kebijaksanaan si translator ya, yang mau memilih yang mana. Oleh sebab itu, ada yang namanya strategi-strategi atau metode-metode. Kita juga harus tahu budaya bahasa Inggris sama budaya di bahasa Indonesia pasti berbeda. Dalam bahasa Inggris, Horrid Henry is good, ya. Beautiful Patini, ya itu oke. Ya, tetapi kalau misalnya bahasa Indonesia harus menambah kata yang untuk lebih membuatnya. Bisa jadi sih Henry menyebalkan, tapi untuk kata menyebalkan karena ada imbuhan me di sini, jadi kurang tepat. Kecuali kalau Henry, misalnya, tapi kurang cocok juga, harus menggunakan yang. Kadang ada beberapa adjektif tanpa yang juga bagus dia. Buku baru, gitu. Ya, bisa. Buku yang baru. Baru itu kan adjektif juga. Ya nggak sih? Buku baru, oke. Ya, Henry menyebalkan kurang cocok karena ada imbuhan me. Sementara baru di sini nggak ada. So, harus ditambahin ya. Oke, untuk membuat kalimatnya lebih. Metode ini nggak Pak? Metode ini masih dipakai nggak Pak di kayak case-case yang kayak begini gitu? Untuk metode yang bagaimana? Yang kayak strategi yang satu, yang kayak tadi kan Bapak bilang ini bisa menjadi satu metode dalam penerjemahan gitu. Nah kalau misalnya dilihat dari tes sasarannya kan yang Bapak juga tadi udah koreksi gitu, kayaknya lebih bagus kalau misalnya ini diganti ini diganti menjadi yang. Nah jadi saya timbul pertanyaan apakah strategi ini yang masih digunakan atau memang kita yang harus menyesuaikan kembali gitu, kita yang harus menganalisa kembali gitu Pak. Iya, kita harus menganalisa kembali ya, apakah kalimat yang diterjemahkan itu bagus atau enggak menurut pengetahuan kita itu bersumber pada metode-metode yang ada yang kita pelajari gitu. Jadi ketika menerjemahkan tidak hanya sekedar bahasanya ini gitu, lebih efektif, tapi juga memandang metode apa ya yang lebih tepat gitu. Ya. Jadi kalimat yang efektif itu lebih mudah dipahami dan dia sekali baca gitu teman-teman. Gak ada yang janggal. Henry yang menyebalkan memandang keluar jendela. Kan lepas saja sebenarnya. Tapi kalau dibilang
Henry menyebalkan memandang keluar jendela. Ada kata Henry menyebalkan sesuatu gitu. Ya nggak sih? Ada penyebab, ada sebabnya gitu. Ada penyebab, ada yang menjadi akibatnya. Henry menyebalkan gitu. Henry menyebalkan, ada sesuatu yang janggal, berarti dia kurang efektif. Ya, Henry menyebalkan. Oke. Tapi ya kadangkala nama orang Inggris ya seperti Taylor. Si Taylor apa artinya? Taylor penjahit. Penjahit. Taylor Penjahit. Swift, apakah kita bilang penjahit Swift? Penjahit Swift, yes. Enggak Swift kan? juga ada artinya. Aha. Horrid artinya menyebalkan atau menjengkelkan. Mungkin saja bukanlah kata yang harus diartikan, tetapi nama dari si Henry. Horrid Henry. Jadi teman-teman harus hati-hati. Ya. Horrid Henry itu nama atau apa? Ya. Atau bisa jadi kayak julukan gitu ya mungkin ya Pak ya. Kayak julukan. Bisa jadi gitu. julukan, benar. Ya. Bisa jadi julukan. Ya kan, Horrid Henry. Begitu. Jadi harus diperhatikan dulu secara keseluruhan bagaimana. Ya. Kalau misalnya orang Inggris, memang namanya yang lebih sering digunakan itu nama yang akhir. Ya, orang-orang dulu, buku-buku yang lain. Yang Sir Isaac Newton, ya kan, jadi namanya Newton. Thomas Alva Edison, begitu. Ya, teman-teman. Jadi coba diperhatikan lagi, itu Horrid Henry, apakah nama, julukan, atau bagaimana? Ya, bisa diartikan dengan bijaksana. Untuk sementara ini, horrid di sini bisa diartikan yang menjengkelkan, gitu. Ya, yang menyebalkan, memandang keluar jendela. Oke? Got it, sir. Pertanyaan? Ya, ini bisa kita perhatikan satu persatu ya. Kata-kata yang mungkin ada beberapa yang kurang tepat. Teman-teman bisa analisis di situ ada yang kurang tepat tidak? Gumpalan kecil awan itu, sir, yang saya nggak gimana ya, agak gimana gitu. Gumpalan kecil awan. Bagusnya gumpalan kecil awan atau gumpalan awan yang kecil? Gumpalan awan yang kecil. Dan lembut gitu ya kali ya. Gumpalan awan yang kecil dan lembut melintasi langit. Ya, lebih efektif begitu ya? Iya, sir. Gumpalan awan yang kecil dan lembut melintasi langit. Bahasa beberapa kayak kiasan juga begitu ya. Kan dia nggak pernah megang awan, tapi karena kita ngerasa awan itu kayaknya lembut gitu. Padahal kalau awan diterobos sama pesawat yang gede aja kadang bisa goyang. Berarti dia nggak lembut ya sebenarnya. Di penampakan kita aja kelihatan kayak cotton, kayak kapas ya. Oke, ada lagi teman-teman. Yang kegiatan belajar 2 itu Pak, yang ada di teks sasarannya. Apa itu? Ya, sorry. Saya besarin dulu ya. Yang di teks sumbernya kan itu dia bilang, and by the time he got the bed, he got to bed. It was about 9 o'clock in the evening, and the moon was coming up out of a clear, kecil banget ini, of a clear starry sky over bla bla bla. Di situ kan di sini teks sasarannya menjadi, dan saat ia sampai di bed, harusnya kan bed
bath ini diartikan dalam teks sasaran juga ya Pak, diartikan dalam bahasa Indonesia juga. Terus di sini udah digarisbawahi juga sih kalau misalnya dia agak lain ininya, translation-nya gitu. Di Kurang sini ditulis efektif kalimatnya. iya, sudah kira-kira pukul 9 malam. Kalau dibalik menjadi kira-kira sudah pukul 9 malam kan lebih apa namanya, lebih masuk gitu kedengarannya. Mudah Terus dipahami. iya, lebih mudah dipahami. Terus kalau misalnya teks sasarannya juga memakai bath ini berarti, kita sebenarnya ada bahasa kita sebenarnya bisa ini enggak Pak, ada bahasa Indonesianya bath itu enggak? Karena kan di sini Bath itu untuk teks kota, sasarannya Kakak. Bath oh itu bath itu kota, Kakak. ya? Bath itu Oh, kota oke. Sweden ya. Oh kirain itu dia Ya, mau astaga, diartikan bahasa kirain apa? itu Mandi ya? iya, kirain itu dia makanya aku bilang karena aku, di Bath ini kok oh Yeah, Bath ini kota juga ya? yeah, baht is Oke. also a currency of Thailand money. Baht ya. Oh, Ya, oke. baht di sini kota ya. Itu kota di Inggris. Kalau tidak salah ya, Bath itu salah satu kota di Inggris. Ya, Kirain jadi Bath itu yang kamar mandinya itu loh, Pak. bathtub ya. Jadi saya Bath rasa apa yang dibilang si Nita itu ya yang ini janggal memang. Bisa kita iya. ganti aja, nggak usah kata sudah, karena sudah ada sampai. Dan saat ia sampai di Bath, kira-kira pukul 9 malam. Ya, Iya. tidak usah sudah Sudahnya kira-kira. pasti. Nah, kira-kira pukul 9 malam, itu lebih efektif dibandingkan ada kata sudah. Oke? Jadi ada di situ ada iya itu sebagai subjek, ya sampai itu maksudnya tiba gitu ya. Itu predikatnya, dibat itu objek berupa dibat itu keterangan tempat dan kira-kira pukul 9 malam itu keterangan waktu. Jadi dilihat dari strukturnya itu lebih cepat ya daripada ada kata sudah di situ. Ya. Bagus ini. Nita, ada lagi yang lain? Biar kita sama-sama belajar dari terjemahan. Ya, kita mencari kesalahan dari ini terjemahan yang di modul ini. Ya. Jadi ketika kita nanti menerjemahkan sesuatu, kita juga bisa ya melakukannya dengan baik. Ya. Next time teman-teman jangan lupa nama strateginya dibuat di atas itu kayak saya contohkan yang tadi. Jadi kita paham kayak ini ambiguity. Oh ini berarti tentang ambiguity nih. Itu memudahkan kita. Oh ini additional term di dalam bahasa Inggris itu boleh ada penambahan ketika diterjemahkan bahasa Indonesia. Ya. Okay. Any question else, everyone? Okay. Yeah. If no question, yeah. I appreciate that Group 2 already present the topic very well. Ya, congratulations. Dan kita nantikan grup 3 untuk presentasi di berikutnya ya, meeting berikutnya. Sekarang saya mau mempresentasikan yang ada di buku Peter Newman sebagai additional resource that we use in this course. Entitled The Process of Translation. Ya, proses dari penerjemahan. Oke, saya akan menjelaskannya sampai jam 15.30 ya, sekitar 16 menit. Oke, secara singkat saya jelaskan. Ya, tapi saya ada pertanyaan dulu sama teman-teman. Define these terms. Teks, apa itu teks teman-teman? Teks itu ya teks, Pak. Kalau dalam bahasa Indonesia ya TEKS, bisa berbentuk naskah, bisa berbentuk tulisan, bisa berbentuk apapun dalam
apa namanya dalam sebuah konteks ada konteksnya gitu. Oke, kita simpan ya. Ada definisi yang lain, teman-teman? Menurut saya teks itu kumpulan informasi yang ditulis, gitu Pak. Kumpulan informasi yang ditulis, yang Yang terdiri tertulis, dari yang terdiri dari bisa wacana, bisa real story, yang penting mengasih informasi ke pembaca, dari penulis ke berarti pembaca. ada makna yang disampaikan, ya. Kemudian Ya. dia terdiri dari beberapa kalimat atau terdiri dari beberapa paragraf, ya. Iya, iya, Itu dia teks, gitu. ya. Apa reference? Sekarang. Referensi itu rujukan. Kayak sumber gitu, sumber di mana didapatkan suatu informasi, atau misalnya kalau dalam presentasi kita dapat sumbernya, rujukan presentasi kita dari mana, kayak gitu, dari jurnal apa, kayak gitu Pak. Oke. Iya, seperti pendukung opini. Iya. Oke. Yes. Ada lagi yang lain, teman-teman? Ya, jadi reference itu ya source, ya sumber yang bisa kita jadikan rujukan. Kemudian biasanya diambil dari buku, ya dari quotes, poem, dari play, drama, ya dan lain-lain. Oke, next ada cohesion. Oh, tapi perlu digarisbawahi, reference itu bisa diartikan refer juga, ya. Artinya adalah pengajuan, dia menunjukkan siapa gitu. Misalnya ada pronoun he refers to Mr. Romi, ya. Itulah dia rujukannya. Yes. Revision, ya. Bisa juga dengan makna yang jadi satu kata juga bisa ada makna yang dua. Tapi untuk kasus ini makna yang tadi kita bicarakan pertama lebih tepat. Kemudian kalau cohesion, apa itu cohesion? Keterikatan. Hubungan. Secara literal keterikatan. Kayak contohnya itu lebih conjunction gitu loh Pak. Kayak kata-kata conjunction penghubung, kayak dan, apalagi itu. Karena ini hubungan dalam teks dan reference bukan sih? Iya, jadi Ini cohesion itu hubungan, ya, kohesi antara satu hal dengan yang lain. Bisa antar kalimat dengan kalimat. Kata dengan kata, paragraf dengan paragraf. Salah satunya, ya, yang bisa kita gunakan untuk memperjelas kohesi itu biasanya ada kata penghubung kita gunakan dan lain-lain, ya. Jadi kohesi itu intinya adalah keterikatan, kepaduan, ya. Jadi kalimat sama kalimat itu harus padu sama-sama, ya. Jadi begitu dalam menerjemahkan juga kita harus lihat padu padannya itu harus sesuai, gitu, ya. Karena dalam bahasa Inggris satu kata itu ya bisa berbagai makna. Contohnya mean. M-E-A-N itu artinya apa? Arti. Mean. Artinya apa? Arti atau berarti. Tapi bisa juga artinya yang lain. Apa? Itu rude. Apa itu? Apa itu? Tidak. Apa? Rude apa? Jahat. Iya, sesuatu yang tidak baik, yang jahat, inilah, ya. Bisa jahatin gitu. Ya. Bisa kasar. Ya, jadi lihat teksnya, dia lebih cocok diartikan berarti atau yang tadi. Ya. Kemudian naturalness, apa naturalness? Ini salah satu strategi yang perlu kita perhatikan ketika natural kita natural kan alami. Kealamian. Alami.
Natural. kealamian dari teks. Iya, kealamian dari teks ya. Ketika kita menerjemahkan sesuatu harus alami, jangan kaku. Ya, kalau dia kaku sulit dipahami. Karena kita mentransfer makna. Tugas kita sebagai translator mentransfer makna. Ya, sehingga mudah dipahami, itu paling penting, mudah dipahami. Kalau teks kita yang kita terjemahkan bagus tetapi tidak mudah dipahami, sebenarnya tidak mungkin. Karena salah satu faktor yang menunjukkan terjemahannya bagus adalah yaitu tadi, karena dia alami, mudah dipahami. Ya. Itu dia. Jadi ada 4 hal yang mungkin nanti akan kita kaitkan dengan topik ini. Jadi the relation of translating to translation theory. Translating ini lebih praktis ya, karena dia menerjemahkan, proses menerjemahkan dengan translation theory. Teori-teori dalam penerjemahan itu apa aja sih? Apa sih relation mereka, hubungan mereka? Itu maksudnya. The purpose of this theory of translating is to be of service to the translator. Ya, ini mempermudahkan translator dalam menerjemahkan teori-teori dalam translation. Ya, it is designed to be a continuous link between translation theory and practice. Ya, jadi ada teori, ya ada praktek. Kita sebagai translator menggunakan teori untuk praktek menerjemahkan. Ya, untuk menerjemahkan prosesnya. Jadi mereka harus memang satu sama lain berkaitan gitu. Ya. Teori itu hadir karena di dalam prakteknya sering digunakan pada umumnya seperti itu. Ya, praktek pada umumnya mengacu kepada teori. Jadi kayak siklus ya, kalau saya mengartikan secara siklus. Saling berkaitan satu sama lain. Jadi kayak lingkaran yang berkaitan satu sama lain. The main purpose of the text is to convey information and convince the reader. Ya. Ini etik yang perlu diperhatikan sebagai translator. Ya, tidak hanya translator penerjemahan karya fiksi, karya non fiksi juga. Ya, convey information, menyampaikan informasi ya, dari teks yang kita mau terjemahkan. Ya, kemudian convince the reader. Yang mempermudahlah bagi pembaca untuk memahaminya. Karena orang membaca sesuatu karena ingin memahaminya, itu esensinya. Ya, bukan sekedar baca gitu, memahami. Ya. Karena kinerja otak begitu, dilihatnya ada huruf-huruf, dipahami dalam otak. Makan, oh makan itu otak, oh seperti ini memasukkan makanan ke dalam mulut itu makan. Itu kan transfer dari kata-kata, dari huruf-huruf ke aktivitas misalnya, atau benda. Jadi otak kita punya image, oh benda seperti ini, ketika membaca sesuatu. The translator's own version has to reflect any deviation from a natural style. Ya, jadi translator itu utamakanlah ya style yang natural, jangan sampai kaku, karena ketika kaku itu membuat terjemahan kita terkesan tidak baik, ya, asal-asalan dan tidak mudah dipahami. Ya. Dan kita juga harus tahu karakteristik bahasa Indonesia itu bagaimana. Kayak tadi yang tadi ya, biasanya adjektif ditambah yang, tapi ada juga yang tidak. Itu dia natural, itu tidak selalu ideal selalu ditambah yang adjektif. Kayak tadi ya, Mistiani yang cantik. Mesti Mistiani cantik juga bisa. Buku baru, buku yang baru juga. Ini salah satulah contoh menerjemahkan yang natural. Kita lihat dulu konteksnya. Cocoknya pakai yang atau tidak. Kayak kasus si Henry tadi ya. Kalau memang kita artikan horrid-nya itu menyebalkan, lebih bagus dengan mengatakan Henry yang menyebalkan daripada Henry menyebalkan. Ya, a sense psychological, ya, relationship between language and reality. How
all we know of reality is mental images and mental verbalizing or thinking, but it has practical application. Ya, bahasa itu realita. Tentu kita bilang makan, di otak kita makan itu kita ada prosesnya, itu ada image-nya, itu realitinya, realitas. Oh, makan seperti itu. Jadi pertimbangkan itu. Ketika kita menerjemahkan, tidak mempertimbangkan itu, kayak warna tadi, blue jay tadi ya kan, blue, warna biru itu bagaimana blue jay. Jadi terimage kita burung yang warna biru, gitu. Ya, walaupun biru ada biru langit, biru tua, tetapi memang image kita biru. Terserah mau gimana reader membuatnya menjadi real. Ya, tetapi dengan yang namanya kita mempertimbangkan essence psychological ini, kita mempertimbangkan terjemahan kita, oh ini make sense ya, atau enggak make sense ya. Kalau red saya artikan dengan keberuntungan, cocok enggak? Red tadi kita artikan dengan kata kesialan, ya kan? Rats kita artikan dengan sial tadi ya. Kalau kita bilang rats beruntung, cocok enggak? Enggak cocok ya. Enggak cocok ya. Apa identik binatang yang identik dengan keberuntungan? Kucing, cat. Kucing ya, cat. Kayaknya ya. Apa ya keberuntungannya? Bisa jadi ya cat ya. Tapi ada yang lebih spesifik lagi mungkin kayak wisdom. Teman-teman tahu nggak? Wisdom, symbol of wisdom. Wisdom? Ya, wisdom, kebijaksanaan. Oh, wisdom. Nah, owl, tahu ya burung hantu ya, owl itu simbol dari kebijaksanaan. Iya. Seperti itu. Oh. Ya, jadi ada simbol-simbol, ada image-image yang dari verbal, ya, bisa masuk ke dalam sesuatu yang bersifat mental, ya. Karena dia make sense dengan cara logika orang berpikir. Jadi kita pertimbangkan. Ya, the approach, ya. Intuition. Kita juga harus ada intuisi. Apa itu teman-teman intuisi? Sebagai translator itu ada intuisi. Apa itu intuisi? Pemahaman, feeling, atau memahami itu secara langsung gitu loh. merasakan. Kayak nalar Bersifat gitu. merasakan ya. Bersifat gerakan hati. Jadi nggak hanya juga make sense di otak, tapi bisa juga kita rasakan. Ya, karena tidak hanya ada makna di dalam kalimat-kalimat yang mau kita translate, tetapi juga ada rasa. Ya, ada mood di dalam bahasa. Ya, kalau misalnya ceritanya sedih, bahasanya, terjemahannya mungkin sifat sedih bahasa Inggris beda sama sifat sedih dalam bahasa Indonesia, cara penyajiannya. Paham ya maksud saya itu ya. Jadi beda. Ya. Jadi kita mungkin lebih mendramatisir katanya agar mendapat makna yang sedih dalam cerita tersebut. Jadi kita juga harus pakai intuisi. Di sini katanya you start translating sentence by sentence. Ya, for say the first paragraph or chapter to get the feel and the feeling tone of the text. Nah, feeling tone di dalam teks itu. Kalau ceritanya tadi adventure mendebarkan, kamu harus keep makna mendebarkan itu atau feeling mendebarkan dalam translation kamu. Jadi nggak hanya benar kalimatnya, efektif, enak dibaca, nggak ambigu gitu ya. Tapi harus juga ada rasa di dalam kalimat yang kamu terjemahkan. Ya, makanya kita harus pahami dulu teksnya sehingga ketika kita mentranslate kita bisa membawa feeling dari bahasa tersebut ke bahasa yang mau kita terjemahkan. Ya. And then you deliberately sit back, review the position and read the rest of the SL text. Ya. Biasanya kita ada kayak review lagi gitu. Kita pahami dulu teks sumbernya bagaimana, kita pahami, kita tulis ke dalam teks sasaran, terjemahkan ke dalam teks sasaran.
Setelah itu kita baca ulang lagi. Jadi nggak hanya sekedar selesai. Ya, kalau kita menerjemahkan artikel misalnya, itu seperti itu prosesnya. Ya, ada review again and again, ya, revision dan lain-lain. Ya, for a literary, time wasting. Ya. Karena ini bersifat sastra dia, jadi bahasa. Kalau fiksi ya kebanyakan sastra ya, kayak legend, cerita novel dan lain-lain. Itu for literary, intuition itu sangat penting untuk sastra yang bersifat sastra. Intuition yang sangat penting. Ya, namun approach ini atau pendekatan ini time wasting. Ya, jadi membutuhkan banyak waktu untuk menganalisisnya. Sementara yang kedua, yang di sebelah kanan itu powers of analysis. You read the whole text, ya, 2 or 3 times and find the intention, register, tone, mark the difficult words and passages, and start translating only when you have taken your bearings. Ya, jadi kita memang harus membaca secara keseluruhan teks, ya, dengan memperhatikan beberapa hal dalam teks itu. Intinya begitulah, ya, baik itu tone, register dan lain-lain. Ya, kemudian kita menerjemahkannya, ya, for a technical or an institutional text. Jadi ini cepat aja, scanning aja, kita baca scroll, and then apa yang penting yang disampaikan itu, informasinya itu yang penting, nggak feelingnya, informasinya yang penting disampaikan di sini. Makanya dibilang ini untuk teks-teks yang bersifat bukan sastra, tetapi dokumen-dokumen formal, teknik, bersifat teknik dan lain-lain. Ya, not inhibited the free play of your intuition. Ini memang bukan berarti nggak menggunakan intuisi, bukan, tetapi tidak seperti menggunakan full intuition, ya. Dia lebih kepada memberikan informasi, ya, menganalisis informasi apa yang disampaikan, ya, tidak berdasarkan feeling. Inilah dia to approach dalam translating. Biasanya kalau kita bilang penerjemahan karya fiksi itu lebih menggunakan intuition. Ya. Kalau saya bilang menerjemahkan dokumen rahasia itu lebih pakai powers of analysis. Oke, itu dua bagiannya. Ini approach ya teman-teman, bukan method atau bukan strategi. Method, strategi, approach itu berkaitan, slightly different, tapi ada perbedaan. Ya. Next, the textual level. Ya, transpose the SL grammar clauses and groups into their ready TL equivalents. Ya, artinya transpose ya SL grammar. Berarti ini adalah teks sumber grammarnya itu bagaimana, bahasa Inggris itu grammarnya bagaimana, ya, kepada teks sasaran. Karena grammar bahasa Inggris ke grammar bahasa Indonesia sudah berbeda. Jadi kita harus transpose. Kita harus expose dulu grammar keduanya, kemudian kita saling adu padankan lah, mana yang lebih mudah dipahami ketika kita menerjemahkan dan sesuai dengan terjemahan kita dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, translate the lexical units into the sense that appears immediately appropriate in the text of the sentence. Ya, terjemahkanlah unit-unit kata-kata. Leksikal itu bersifat kata yang punya makna. Ya, sehingga kita memahami maksud dari kalimat tersebut sesuai dengan konteks. Konteks itu apa? Keadaan yang ada di sekitar kata-kata yang mau kita pahami tadi. Jadi konteks kelilingnya itu apa sih, maknanya apa yang mempengaruhi makna kata tersebut. Okay. Translation is preeminently the occupation in which you have to be thinking of several things at the same time. Ini kata si Peter Newmark, ya. Jadi yang namanya translation, translator itu pekerjaannya nggak bisa, oh aku mau ini, aku pilih metode ini aja, aku mau ini aja, gitu nggak bisa. Jadi kita harus pertimbangkan banyak hal, ya, baik itu source language-nya,
target language-nya, metodenya, strateginya, approach-nya, dan lain-lain itu kita pertimbangkan. Ya. Karena dengan mempertimbangkan itu akan cantik terjemahan. Oke, jadi memang harus dipertimbangkan semuanya. Itu yang mau di-emphasize sama si Peter Newman in this sentence. The process, terus prosesnya gimana? Ya, yang pertama the textual level. Ya, ini textual level ini yang basic, ya berarti secara teks dia, bukan konteks. Teks itu ya secara kalimatnya itu secara langsung, ya kita pahami. Kemudian the referential level, what is actually happening here and why? Ya, apa sih yang terjadi? Apa dia? Apa ininya? Yang ada dalam makna teks yang mau kita terjemahkan tersebut, atau kalimat yang terjadi. Apa yang terjadi dan mengapa? Udah kita masuk ke dalam maknanya, pemaknaannya. Ya, kemudian cohesive level. It follows both the structure and the moods of the context. Nah, jadi cohesive itu dia lihat strukturnya, kemudian lihat feeling atau moods dalam teks tersebut. Apakah dia berkesinambungan, saling kontras, saling kontras itu bahasa Indonesia, saling berbeda gitu ya, kontras berbeda, atau saling berhubungan satu sama lain, ada similarity-nya, ya, ada perbedaannya, atau menjelaskan kalimat satu dengan kalimat lain, itu yang disebut cohesive. Ya, setelah itu kita bisa dalam proses yang lebih dalam lagi, yaitu the level of naturalness, make the passage sound natural. Ya, jadi teksnya itu harus dibaca dengan mudah, understandable, mudah dipahami, dan tidak kaku. Okay. Kemudian ada level yang lebih paling dalam, yaitu combining the four levels. Jadi teman-teman sebaiknya sih, ya, I suggest you to combine, ya, to translate karya fiksi, ya, fiction works. Why? Ya karena fiction works ini ya butuh keempat ini agar penerjemahan kita bagus, natural, ya, berhubungan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Ya. Jadi ini prosesnya. Two kinds of translation. The translation of lexis. Ya. Difficulties with words are of two kinds. You do not understand them, you find them hard to translate. Ya, sometimes seperti itu. Lexis itu bersifat kata ya, teman-teman. Kata-kata. Kadang-kadang ada kata yang kita nggak bisa pahami, seperti yang kemarin tuh willow. Apa itu willow? Nggak tahu kita. Di Indonesia nggak ada willow. Pohon willow itu apa? Nggak tahu. Ya, kemudian you find them hard to translate. Ya, kayak tadi si horit tadi. Horit itu sulit ditranslate. Bagaimana? Menurut teman-teman, kalau kita mendapatkan kata yang sulit dipahami atau sulit diterjemahkan, itu beda ya, beda dua konsep itu ya. Itu bagaimana solusinya? Maksudnya sulit karena tidak ada artinya atau kita sulit menyesuaikan dalam konteksnya, Pak? Iya, bisa keduanya. Ya, kira-kira gimana? Mungkin kita bisa cari kayak similarity of the word maybe. Jadi kita cari, kalau saya mungkin bisa dicari kata yang mungkin hampir mirip sama dengan maknanya. Misalnya kita udah dapat secara literal ini, artinya misalnya kayak artinya makan, eat itu makan, tapi susah nih masuk ke dalam konteksnya nih, makan ini kalau udah dimasukin dalam kalimat. Ya kita mungkin bisa cari kata persamaan dari kata makan atau mungkin kata lain yang punya makna yang sama, terus disesuaikan dengan konteksnya. Kalau saya sih mungkin kayak gitu, Pak. Okay. Thank you very much for sharing the problem solving. Any opinion about that?
Do you want to share another? Coba dikasih anotasi, Sir. Ya, kenapa? Dikasih anotasi. Atau Anotasi. dikasih ditulis kembali, tapi dalam kurung apa, atau di bawahnya dikasih anotasi. Oke. Ya, jadi itu salah satu problem solving juga ya ketika kita mendapatkan kesulitan ini. Ya, thank you. Sebelum melakukan dua hal ini, alangkah baiknya memang kita melihat konteks dari kata tersebut terlebih dahulu. Ya, sehingga kita bisa menyesuaikan, memilih problem solving-nya yang bagaimana. Yang disebutkan temannya tadi yang pertama atau yang kedua. Ya, itu pentingnya konteks. Kayak tadi saya ibaratkan, min itu artinya ada beberapa. Ya, kita konteksnya it means itu berarti artinya berarti gitu. You are mean itu berarti kamu pelit ya. Kamu itu pelit. Ya, seperti itu. Ya, jadi kita lihat kalau dalam bahasa Inggris grammar juga membantu memahami makna. Jadi kita lihat dulu konteksnya ya secara menyeluruh karena di dalam sebuah teks itu kan terdiri dari kalimat, terdiri dari kata. Katanya ini yang sulit diterjemahkan. Kita lihat dulu kata-kata lain yang ada di dalam kalimat tersebut. Ya, baru tadi bisa ditambah anotasi dan lain-lain. Oke, atau bisa kita langsung serap ya. Kayak kemarin willow itu kita serap jadi willow aja. Ya, willow ya yang kemarin kita serap. Iya kan teman-teman. Oke, selanjutnya nomor 2, the translation of proper names. You have to look up all proper names you do not know. Ya, geographical terms. Ini ada kaitannya. Proper names itu kan tahu ya teman-teman. Kalau dalam structure drill itu juga ada proper names, ada common names. Jadi proper names ini ya nama-nama. Ya, kayak nama-nama bersifat geographical terms itu bisa jadi kesalahan bagi kita. Kayak tadi, but tadi ya. But tadi itu mungkin itu adalah kalau kita secara tidak melihat konteksnya, but itu bukan kota, itu malah ini apa namanya diartikan mandi gitu ya. Tapi kita lihat di situ ada huruf capital. Jadi itu pasti kota atau proper names karena syarat untuk menggunakan proper names adalah harus huruf capital. Itu pentingnya. Jangan salah kita huruf capital atau huruf kecil karena itu membantu kita memahami. Oh ini kota, walaupun kita nggak tahu itu adalah kota. Ya, tetapi dari konteks kalimat tersebut, oh ini tempat. Nah, tempat ini di-compare tadi sama London. Ya, maksudnya ada kaitannya sama London. London itu kota, maka Bath ini pun kota. Kalau misalnya teman-teman mau lebih gampang lagi karena orang Indonesia mungkin nggak familiar dengan kota Bath tadi, mungkin bisa ditambah kota. Jadi kota Bath atau kota London seperti itu. Ya, biar ya kan teman-teman, biar pembaca itu sekali baca itu paham, understand. Ya, itu namanya readership. Oke, bukan leadership ya, reader. Reader ya, read. Ya, readership. Oke. Tapi bisa nggak itu nggak menyalahi aturan nggak Pak? Itu yang kayak gitu. Jadi kayak ada aturannya nggak kayak gitu Pak? Misalnya kita harus kalau misalnya ada hal yang perlu lebih diperjelaskan, entah itu dari untuk tes translating-nya itu nggak apa-apa ya kita kayak mau menambahin untuk memperjelas. Menambahin Boleh, yang kayak sangat boleh. Boleh. ini gitu. Iya, boleh. Kita menambahin beberapa kalimat dan lain-lain ya untuk memudahkan. Nggak ada aturan-aturan tertentu gitu Pak kalau untuk hal-hal kayak gitu? Iya. Tetapi kita juga melihat EYD ya karena kita mau menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Apakah kota London itu
termasuk dia redundant atau enggak. Kayak kota Jakarta, tidak. Kalau misalnya kita dalam bahasa Inggris, Taipei City. Taipei City diartikan apa? Kota Taipei. Ya. Walaupun di Indonesia jarang menggunakan kota Taipei, kota Medan. Tapi untuk kasus seperti ini saya rasa masih bisa dipahami karena yang namanya but di sini kurang familiar ke dalam bahasa Indonesia, kurang tahu orang gitu. Jadi lebih baik ditambah kota begitu. Ya, jadi setiap yang namanya translator juga harus mempertimbangkan EYD bahasa teks sasarannya itu ya, bahasa sasarannya itu ya ada ininya, ada rules-nya. Gitu. Jadi harus mengikuti itu juga. Ya tidak bisa kita ini. Kalau menambahin banyak atau mengurangin banyak juga yang dikurangin itu wajar dalam penerjemahan. Ya, karena kita yang kita terjemahkan maknanya, jadi maknanya yang harus serupa, mudah dipahami maknanya, walaupun bentuknya berbeda. Ya. Oke, Pak. Oke. Ya, jadi kita juga butuh revision ini tadi ya. Teman-teman, ketika kita dalam proses menerjemahkan, ini kan judulnya the process of translation. Ya, tahapan selanjutnya, tahapan yang akhir revision. Ya, setelah kita terjemahkan, kita harus merevisi. Kenapa? Untuk avoid yang namanya ambiguity. Ya, apa itu ambiguity, teman-teman? Penafsiran ganda, ya, bermakna ganda. Jangan sampai bermakna ganda. Redundancy, apa teman? Redundancy. Mubazir atau berlebihan maknanya. Tidak boleh, kita harus membuatnya lebih singkat, padat, gitu, kalimat yang baik. Be accurate, ya, akurat maknanya, ya, akurat grammarnya, tepat, gitu ya. Kalau misalnya I saw you yesterday, saya telah melihatmu semalam. Kalau saya bilang saya melihatmu semalam, bisa nggak? Bisa. Bisa, ya. Kalau dalam bahasa Inggris, I see you yesterday. Benar, bisa nggak? Enggak. Enggak. Harus I saw you yesterday. Harus pakai verb to. Nah, itu dia salah satu contoh akurat atau tidak. Jadi segi grammar dan pemaknaan juga mengikuti jadinya. Selanjutnya non-effective sentence, ya, kalimat tidak efektif. Kalau dibaca, buat kita janggal lah pemaknanya ya. Apa ini, apa itu. Seperti itu. Sama, iya, yang kayak tadi contohnya. Ya kan? Ambigu, redundant, yang nggak akurat itu menyebabkan kalimat tidak efektif. Itu intinya ya. Punctuation, tanda baca. Tanda baca. Iya, tanda baca itu membantu sekali kita. Ya, tadi kayak yang diterjemahkan yang kita bahas tadi sama Sinita ya. Yang ini yang dia tanya tadi, yang sudah kira-kira itu. Ya kan? Karena itu setelah ada subjek, predikat, objek, ada lagi subjek it di situ. It was bla bla bla, sudah kira-kira jam berapa. Nah, itu kalau pakai koma aja lebih gampang dia. Ya, atau langsung aja at 4 p.m. Seperti itu. Ya, jadi punctuation itu jangan sampai salah, koma, titik, dan lain-lain. Itu sangat membantu. Naturalness sudah kita bahas. No substantial sense component is lost. Ya, ya, jangan ada komponen-komponen di dalam cerita misalnya. Ya, itu jadi nggak tersampaikan. Kita boleh mengurangi, boleh menambahi, tapi jangan sampai komponennya atau ceritanya walaupun sedikit itu jadi hilang. Itu nggak boleh. Itu etiknya nggak boleh. Ya, walaupun mungkin dalam part itu menurut kamu nggak penting, jadi kamu nggak, itu kan menurut kita nggak penting misalnya. Ya kan? Jadi ceritanya jangan sampai dihapus. Nggak boleh. Ya. Kalau kita ubah, kurangin,
cara menerjemahkannya itu revisi, ya, yang makanya penting. Ini pertanyaan kepada teman-teman sebelum saya tutup. How to make a natural translation? Bagaimana membuat terjemahan yang natural? Mungkin teman-teman punya caranya masing-masing lah. Saya ingin tahu dari orang-orang, dari teman-teman mungkin beda ini ya, beda caranya. Silahkan, bagaimana cara terjemahan yang natural versi kamu? Kalau saya biasanya sih Pak, kalau saya ya menerjemahkan sesuatu itu lebih ke mengalir aja gitu. Karena kan saya juga udah belajar banyak kosakata. Jadi paling gampangnya itu pakai bahasa-bahasa yang umum gitu Pak, kalau saya. Jadi sayanya lebih cepat paham konteksnya gitu. Jadi lebih paham. Sorry ini menjadi penerjemah gitu ya Pak ya, konteksnya ya? Iya, menjadi penerjemah. Saya pakai bahasa-bahasa umum sih Pak, tapi harus melihat dulu ininya, konteksnya yang mau diterjemahkan. Kalau misalnya dia kayak formal, mungkin ya bahasa-bahasa umum yang mungkin bisa kayak bahasa-bahasa daily activity, mungkin saya nggak bisa masukin ke situ. Jadi lebih mencari referensi lain untuk pakai bahasa-bahasa yang formal gitu. Jadi lebih memperhatikan gaya bahasa juga dulu, tergantung dari konteksnya kalau saya. Terus kalau misalnya ada kayak ekspresi-ekspresi, kalau misalnya di dalam bentuk formal, saya juga bisa masukin ekspresi-ekspresi, tapi mungkin lebih ke ekspresi yang enggak apa sih namanya, enggak liar juga. Tapi kalau misalnya konteksnya dia penerjemahannya kayak informal, ya masukin juga aja ekspresinya gitu. Kayak misalnya kayak tadi ada kan dicontoh kayak gitu kan. Apa sih tadi yang kayak atau mungkin biasa kalau dalam bahasa Inggris orang bilangnya damn gitu kan. Kalau misalnya damn kan ekspresinya kan dia lebih formal daripada kayak adalah ekspresi-ekspresi yang lebih nggak bagus gitu dimasukin dalam penerjemahan. Kayak gitu sih Pak biasanya kalau saya. Iya, I got. Ya, kamu nyampaikan prosedur tadi. Ya, yang pertama prosedurnya kamu amatin dulu dia jenis teksnya apa. Ya kan? Kalau formal, informal, jenisnya sastra atau dokumen rahasia dan lain-lain. Itu yang pertama kamu lakukan. Yang kedua adalah menyesuaikan mood dari teks yang sudah kamu ketahui. Ya, apa sih maknanya? Dan itu kamu sesuaikan. Selanjutnya akan mempengaruhi diksi kamu. Diksinya itu adalah pemilihan kata-kata sesuai dengan teks yang kamu amati di awal. Ya, itu yang mungkin membuat terjemahan menjadi lebih natural atau alami versi kamu ya. Tadi siapa? Nita ya? Iya, Pak. Oke. Bagaimana dengan versi yang lain? Kawan-kawan yang lain. Kita fokuskan ke penerjemahan karya fiksi ya. Kira-kira gimana menerjemahkan karya fiksi yang natural? Ada tambahan, teman-teman? Sepertinya hampir sama, Sir. Karena yang natural itu menurut saya selagi di target language-nya itu bisa dipahami, dan karena fiksi kan lebih ke menyesuaikan jangan berlebihan, jangan mengurangi, tapi sesuai dengan seandainya teks anak berarti naturalisasinya jadi bahasa anak yang mudah dipahami bagi pembaca. Menurut saya gitu aja sih. Yeah, very good ya. Target reader-nya juga kita pahami, tidak hanya bersumber pada berpedoman pada teks, tapi juga reader-nya siapa sih? Ya, customer dari orang yang bakal baca. Reader lah kita bilang. Reader yang akan baca terjemahan kita siapa.
teksnya untuk siapa. Jadi udah kepada purpose-nya untuk apa gitu. Itu mungkin Kalau fiksi menyesuaikan. kan kalau fiksi kan itu dia lebih kayak imajinasi gitu ya Pak ya. Jadi mungkin lebih banyak ekspresi-ekspresinya yang kayak saya bilang tadi. Kalau saya sih membahasakan kalau fiksi itu penerjemahan yang informal kayak gitu. Jadi kayak Iya. terjemahan yang terlalu harfiah ya nggak ada di dalam apa namanya tulisan karya fiksi gitu. Iya, Mungkin gaya fiksi penulisannya bersifat, juga bisa lebih beda. iya, fiksi bersifat imajinatif, ya. Jadi memang berbeda dengan non fiksi, ya. Ada beberapa metode yang bisa digunakan keduanya. Sebenarnya bisa digunakan keduanya, baik non fiksi atau fiksi. Tetapi mungkin porsinya akan berbeda, ya. Karena ya tadi lebih ekspresif dengan menggunakan kalimat langsung pada umumnya untuk membuat cerita lebih hidup, ya, di dalam fiksi tersebut, ya. Nah, karena dia bersifat imajinatif, biasanya ada kategorinya gitu, novelnya untuk anak, seperti yang dibilang Mistiani tadi, novelnya untuk anak, jadi sesuaikan tuh naturalnya itu untuk anak, ya, naturalnya untuk teenager, kalau teen lead ya, novel-novel untuk remaja gitu, kalau orang dewasa juga. Jadi dengan mengetahui klasifikasi readership-nya itu kita lebih memahami bagaimana sih natural yang sesuai konsep, ya kan? Karena natural itu natural buat siapa gitu. Misalnya novel anak-anak, tetapi bahasa kita bahasa orang dewasa, tentu tidak natural sama anak. Ya, itu yang saya dapat dari apa yang disampaikan Mistiani. Oke, everyone, ya kita bahas di pertemuan berikutnya kalau ada pertanyaan ya teman-teman, karena waktu kita 3 menit lagi. Okay, so next meeting, ya, presentation by group 3, ya, entitled penerjemahan teks berupa novel remaja dan cerita horor anak. Ya, ada novel remaja sama cerita horor anak. Ya, presentasi oleh tutor tentang translation methods, ya. Kita akan pelajari beberapa metode dalam translation. Mungkin teman-teman juga sudah pernah menyinggung. Nah, ini versinya Peter Newmark, dia mengklasifikasikan beberapa metode, ya, translation. Kemudian assignment pertama, ya. Assignment pertama itu saya ingin teman-teman menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, ya. Jadi tolong terjemahkan senatural mungkin, seenak mungkin. Nanti saya baca bagaimana keputusan teman-teman, misalnya memilih kata ini seharusnya diterjemahkan seperti ini. Ya, jadi tidak hanya menerjemahkannya, teman-teman juga seperti ini. Ya, di Microsoft Word kerjakannya. Buat terjemahan bahasa Indonesianya dulu. Ya, di dalam terjemahan bahasa Indonesia nanti, ya, teman-teman pasti ada menambahi, mengurangi, menggunakan metode harfiah, misalnya menggunakan metode komunikatif misalnya, itu bisa teman-teman review, new comment, jadi buatkan seperti ini. Jelaskan mengapa menerjemahkannya seperti ini, ya, di dalam terjemahan yang bahasa Indonesia. Ini kan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa ya? Bisa Sir. Jadi nggak hanya bahasa Indonesia aja nanti diterjemahkan, ya, tapi juga ada beberapa komen, at least 5 komen lah. Semua kamu pakai 5 komen, ya, di review, new comment tentang penjelasan bagaimana kamu menerjemahkan. Oke, saya kasih deadline 2 minggu lah, 17 November 17, ya, selesai. Oke, ada pertanyaan? Assignment pertama. Mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan baik ya teman-teman. I also want to invite you everyone, because I have dissertation presentation for my final defense. Saya ada penentuan saya lulus atau tidak. Jadi itu presentasinya hybrid, ada
di classroom secara tertutup dan online secara terbuka. Jadi I invite you to join if you have a time. Ya, tomorrow, besok jam 4 waktu Taiwan sama waktu Hong Kong. Mungkin ada yang bisa kamu pelajari. Apalagi kamu semester 8 ya, sedang membuat karil misalnya. Jadi bisa belajar bagaimana membuat karilnya. Baik. Dari ya. Nanti ada link Kalau ada gitu ya, waktu, Sir? iya, saya kasih linknya ke teman-teman ya. Nah, pengujinya ada dari NTU, dari NTUI, ada dari ND. Ya. Oke, thank you very much Sir, for your nanti attention Sir Romi today. minta komen yang bagus nggak, Sir? Minta komen. Ada kita bisa komen nggak? supaya Komennya. supaya support Oke, mungkin sportif. ya di kolom ininya aja, di kolom apa namanya, semangat itu boleh. Tetapi mungkin kalau ketika saya presentasi atau profesornya sedang menyampaikan, kita mungkin mengamatin mereka aja, ya. Karena Baik. takutnya nanti ada ting 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 gitu ya kan. Ada Baik. ya. Thank you very much ya for interesting to join the presentation. Direkam boleh, Sir, direkam. Boleh direkam, silahkan. Ya, boleh direkam. Ya. Terima kasih. You're welcome. Terima I will kasih. share the link for you in our WhatsApp group. Okay. Thank you, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sir. You're welcome. Thank you, Sir.